Hidup dalam ketidaksadaran, ya. Terus menerus mengejar ilusi yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Padahal hidup itu adalah perjalanan, ya, untuk bisa merasakan setiap momen dalam hidup itu. Dan perjalanan itu lebih penting daripada tujuan hidup itu sendiri. Tapi saya bingung ya, ada orang yang tidak merasakan kehadiran Allah dalam dirinya. Hidup entah apa yang dicari. Setiap momen yang terjadi dalam hidup sama sekali tidak dirasakan. Kalau diam saja sebentar, setelah makanan itu masuk, diam sebentar. Bagaimana Allah menggerakkan usus, bagaimana Allah menggerakkan lambung, bagaimana Allah mengeluarkan enzim-enzim melumatkan makanan kita. Bagaimana dia menyerap makanan kita oleh darah kita. Diam sebentar. Air mata kita tak terasa akan mengalir. Lalu kita akan mengatakan, betapa engkau dekat denganku ya Allah. Maaf jika selama ini aku mengabaikan. Entah apa yang aku cari. Karena kita selama ini menganggap Allah itu seolah-olah sosok yang ada di langit yang tinggi, yang dirayu-rayu oleh kita. Dan kalau kita berhasil merayunya, seolah-olah kita dekat dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi, semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia dan bebas dari segala penderitaan. Segala puji hanya milik Allah, Sang Kehadiran, Sang Keberadaan, yang terus-menerus menumpahkan cinta kasih-Nya kepada kita, termasuk hari ini kita diberikan berkah, bisa belajar bersama-sama di ruang kesadaran, untuk memperbaiki kualitas hidup kita agar selalu menjadi yang terbaik. Kita tidak usah menjadi lebih baik dari siapapun, tidak penting. Yang paling penting kita selalu menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Mari kita awali proses belajar kita hari ini bersama-sama merasakan kehadirannya dalam diri, merasakan kehadiran ilahi sebagai daya semesta yang senantiasa mengaping, membimbing, mengarahkan kita pada hidayahnya. Dia tidak pernah menghukum, dia tidak pernah menilai, dia hanya mengingatkan kita agar hidup kita selalu lebih baik. Kita mohon ridhonya sekaligus mohon berkahnya. Kita sapa asmanya dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita hari ini adalah menutup lubang besar dengan sebutir pasir. Bisa enggak kira-kira menutup lubang besar dengan sebutir pasir? Bisa? Bisa. Asal terus menerus. Asal lubangnya jangan dibesarkan lagi. Masalah kita itu lubang-lubang yang diciptakan oleh kita ya terus diperbesar, sementara tutupnya dilupakan. Coba sekarang semuanya kita praktek. Perhatikan telunjuk, ini kan telunjuk. Coba. Ada kukunya nggak di situ? Ada. Coba lihat kuku itu, perhatikan. Fokuskan pandangan kita pada kuku kita. Fokuskan ke situ. Dengarkan pertanyaan saya. Itu kuku kita tumbuh apa tidak? Tumbuh. Kelihatan tumbuhnya? Kok bisa mengatakan tumbuh padahal nggak kelihatan?
Ulangi. Pertanyaan gitu aja pusing ya. Coba lihat kuku kita. Yang fokus ya. Jangan mikirin cicilan dulu. Lihat kuku aja. Ya, ada kukunya? Ada. Tumbuh nggak kuku itu? Tumbuh. Kelihatan nggak tumbuhnya? Kita tidak bisa melihat perubahan tumbuhnya saat ini. Karena saking kecilnya pertumbuhan itu. Betul? Tetapi seminggu yang akan datang makan sambal nyangkut tuh di kuku. Pas sambalnya terasi lagi, ya. Udah cuci tangan, rasanya udah bersih kok masih bau terasi, betul nggak? Ternyata nyangkut di kuku. Kenapa? Karena kukunya sudah panjang. Ya. Coba dalam seminggu aja bikin riset dalam 1 minggu. Berapa sih kecepatan pertumbuhan kuku kita dalam seminggu? Caranya gimana? Gampang. Ya, seminggu itu berarti 7 hari. Ya, 10 hari. Mulai penelitian hari ini misalnya. Penelitian hari ini, ya, diingat-ingat tuh, panjang kukunya sekian. Nanti setelah seminggu, tahu-tahu nambah 0,1 mili misalnya. Perkirakan aja, nggak usah terlalu detail. Berarti 0,1 mili panjang dalam 1 minggu. 1 minggu itu berarti 7 hari. 1 hari itu 24 jam. Ya. 1 jam itu 60 menit. 1 menit itu 60 detik. Jadi kita tahu tuh 1 minggu berapa detik. Gampang kan? 60 detik kali 60 menit kali 24 jam kali 7. Ya kan? Gampang itu. Kalau pusing dulu kali-kalian nilainya 3, nggak usah dikalikan, pakai kalkulator aja. Ya toh? Akan tahu tuh 1 minggu berapa detik. Lalu 0,1 mili dibagi dengan sekian detik. Kita akan tahu pertumbuhan per detiknya itu adalah sekian. 0,1 dibagi angka pembaginya, yaitu dalam 1 minggu berapa detik. Pertumbuhannya itu demikian lambat. Betul? Tetapi ya, tumbuh kan? Tumbuh. Betapa hebat ya Allah. Allah itu memanjangkan kuku kita sama sekali tidak mengganggu keseimbangan kita. Hebat ya Allah. Coba. Masih ingat enggak? Dulu waktu masih gadis umur 17, masih remaja umur 17. Ya toh? Sekarang umur sudah 50 tahun. Ya. Dalam fase dari umur 17 sampai 50 tahun itu, proses menuanya itu kan enggak sekaligus. Sel-sel matinya itu berjalan sedemikian lambatnya. Nah, kalau dalam ilmu sains itu yang disebut dengan kuasi statik. Jadi kuasi itu dalam bahasa Inggris artinya pura-pura, statik itu diam. Pura-pura diam, padahal sebetulnya tumbuh. Hebat ya Allah. Ya, kita ini cuma nanam aja. Setelah itu tinggalkan aja, betul nggak? Kalau dilihatin aja dalam sehari, tanaman kita sepertinya nggak tumbuh. 1 bulan, tahu-tahu sudah sekian tingginya. 3 bulan sudah berbuah. 6 bulan sudah panen. Betul nggak? Betapa Allah itu tidak pernah melewatkan waktu 1 detik pun tidak mengurusi tanaman kita. Tapi kita kadang-kadang yang menanam ini merasa seolah-olah itu hasil tanaman kita. Padahal kata Allah di Quran, kamu tuh cuma menanam saja, aku yang menumbuhkan. Tapi kesadaran itu tidak ada. Seolah-olah Allah itu tidak hadir di tanaman kita. Seolah-olah Allah itu tidak ada di situ. Padahal dia itu berkarya setiap malam. Tidak tidur, tidak ngantuk, mengurusi tanaman kita. Saya baru pulang dari Jawa Timur. Di sana diajak berkunjung ke peternakan ya ayam telur. Saya berdiskusi dengan yang punya perusahaan.
Ya. Apa yang kamu bisa lihat dari telur-telur yang kamu panen setiap pagi itu? Jawabannya apa? Ya telur, ayah. Yang bisa dilihat itu cuma uang. 1 kilo berapa? Kalau telurnya banyak, senang. Begitu telurnya sedikit, gak senang. Saya bilang, kamu tuh kan setiap hari cuma ngasih pakan. Pernah gak kamu berpikir bagaimana Allah mengubah pakan jadi telur? Mikir gak? Wah, gak kepikir katanya. Kamu tuh cuma ngasih pakan aja, ngasih makan. Tapi setelah kamu ngasih makan, coba, pernah gak kita merasakan bagaimana pikiran Allah bekerja? Sehingga makanan yang kamu berikan itu diubahnya menjadi sebutir telur. Kita tidak pernah terlibat dalam proses kesadaran itu. Lalu kita pun tidak melihat seolah-olah di kandang ayam itu tidak ada Allah. Betul apa tidak? Kalian pipis aja. Coba pipis itu pejamkan mata sekali-kali. Rasakan dan berterima kasih. Terima kasih ginjal, terima kasih kantung kemih, terima kasih semua yang bekerja untuk mengeluarkan air yang kotor ini yang tidak boleh tinggal terlalu lama dalam tubuh. Coba, kan kita tidak akan bisa pipis kalau nggak ada nafas. Betul nggak? Ya, kehadiran nafas ada dalam diri tidak pernah disadari. Coba, hidup macam apa seperti itu? Hidup dalam ketidaksadaran, ya. Terus menerus mengejar ilusi yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Padahal hidup itu adalah perjalanan, ya, untuk bisa merasakan setiap momen dalam hidup itu. Dan perjalanan itu lebih penting daripada tujuan hidup itu sendiri. Tapi semua terlewatkan. Oke. Kembali pada judul kita hari ini, ya. Jadi judulnya adalah menutup lubang besar dengan sebutir pasir. Bisa nggak kita menutup lubang besar dengan sebutir pasir? Bisa. Satu, lubangnya jangan diperbesar lagi. Yang kedua, ya, mengirim pasirnya ke lubangnya terus menerus. Seperti Allah menumbuhkan kuku kita. Tidak ada jeda, terus menerus. Saya bingung ya, ada orang yang tidak merasakan kehadiran Allah dalam dirinya. Padahal Allah itu bekerja terus menerus. Coba kalian makan tadi pagi. Sudah aja. Kamu itu memang cuman memasukkan makanan aja. Betul nggak? Tidak sadar yang mengunyah itu siapa. Kenapa mulut kita bisa mengunyah. Lalu kenapa kita bisa merasakan jenis-jenis makanan yang kesini masuk ke mulut ini. Tidak sadar kalau di situ ada sang hidup yang menyertai kita. Sang napas sebagai daya kehidupan kita. Gak sadar. Lalu sebagian makanan itu jadi daging, jadi tulang, jadi sumsum, jadi urat, jadi otot. Betul? Yang tidak terpakai dibuang menjadi kotoran. Cairan yang tidak terpakai dibuang menjadi air kencing. Gak sadar. Bagaimana cara Allah bekerja memilah-milah itu? Hampir tidak pernah ada kesadaran itu. Hidup entah apa yang dicari. Setiap momen yang terjadi dalam hidup sama sekali tidak dirasakan. Kalau diam saja sebentar, setelah makanan itu masuk, diam sebentar. Bagaimana Allah menggerakkan usus, bagaimana Allah menggerakkan lambung, bagaimana Allah mengeluarkan enzim-enzim melumatkan makanan kita. Bagaimana dia menyerap makanan kita oleh darah kita. Diam sebentar. Air mata kita tak terasa akan mengalir. Lalu kita akan mengatakan, betapa engkau dekat denganku ya Allah. Maaf jika selama ini aku mengabaikan. Entah apa yang aku cari. Karena kita selama ini menganggap Allah itu seolah-olah sosok yang ada di langit yang tinggi, yang dirayu-rayu oleh kita. Dan kalau kita berhasil merayunya, seolah-olah kita dekat dengan Allah. Dan kalau kita tidak berhasil merayunya, padahal Allah tahu yang terbaik bagi kita, kita mengatakan Allah tidak sayang kepada kita. Terus menerus hidup dalam seperti itu. Kita menciptakan lubang besar dalam kehidupan ini dengan kebodohan kita sendiri.
Sementara pasir yang kita lontarkan ke lubang itu hanya sesekali saja. Kesadaran yang diberikan di situ hanya sesekali saja. Lalu kita berbuat maksiat, melakukan kejahatan, membicarakan orang, menyakiti orang, terus menciptakan lubang-lubang itu. Dan lubang itu semakin besar, dan tidak terasa. Lubang itu yang menelan kita. Lubang itu yang memerosokkan kita. Dan kita mengubur diri kita dengan lubang yang diciptakan oleh kita sendiri. Sadarkah kita saat kita membicarakan keburukan orang, kita sedang membuat lubang untuk diri kita sendiri. Setelah membicarakan keburukan orang, siapkah kita untuk menutupi kerugian yang diderita oleh orang karena keburukannya kita bicarakan? Adakah sedikit cinta dari kita untuk menutup kerugian orang yang diciptakan oleh kita sendiri? Coba rasakan oleh kita. Kita membicarakan keburukan orang pada satu orang. Orang ini jadi berpikir buruk gara-gara kita tentang orang itu. Karakter orang itu dibunuh oleh satu orang yang diajak bicara untuk membicarakan keburukan itu. Anda sudah membuat lubang. Besok bikin lubang lagi, besok bikin lubang lagi, besok bikin lubang lagi. Lubang yang lama belum ditutup. Kita sudah menciptakan lubang-lubang baru. Lalu kita menciptakan lubang itu semakin besar. Dan itu yang akan memerosokkan kita. Kita pikir ketika kita sedang melakukan kejahatan buat orang lain. Tidak, semua akan kembali pada dirimu sendiri. Ini yang akan kita bicarakan hari ini. Semoga setelah ini kita sadar lubang apa yang pernah kita ciptakan dalam hidup. Pernahkah kita menyakiti pasangan kita? Dan sekarang lubangnya masih menganga. Luka besarnya masih ada di situ. Dan kita menciptakan lubang baru. Bahkan tidak berusaha untuk menyembuhkan lubang lama. Kita pernah mengucapkan kata-kata buruk pada anak kita. Dan itu tersimpan di alam bawah sadarnya. Menjadi lubang yang menganga. Luka yang dalam. Sadarkah bahwa kita pernah menciptakan lubang itu? Anak kita menjadi tidak percaya diri. Anak kita sulit bergaul. Anak kita sulit mencari pekerjaan. Lalu kita hukum anak kita. Seolah-olah itu kesalahan ada pada anak kita. Padahal kita yang telah menciptakan lubang yang menganga di situ. Dalam sebuah rumah tangga terjadi percekcokan. Yang istri menyakiti suami dengan kata-katanya. Yang suami menyakiti istri dengan kata-katanya. Kalian sedang menciptakan lubang. Dan besok menciptakan lubang yang sama. Besok lagi menciptakan lubang yang sama. Lubang yang kemarin saja belum ditutupi. Hanya sebutir pasir yang kita lempar ke situ. Sadarkah kita dengan itu semua? Sadar? Yuk di kajian ini kita sadarkan. Saya coba hipnoterapi, self hypnosis. Coba kita sadar ke dalam. Berapa banyak lubang yang kita ciptakan dalam kehidupan ini. Dan bagaimana kita menutupi itu. Sementara butiran-butiran pasir yang dilemparkan pun kadang-kadang sadar, kadang-kadang tidak. Pernah enggak? Habis kita membicarakan orang, kemudian kita sadar kita telah menciptakan lubang. Dan segera merangkul orang itu dan minta maaf. Pernah? Pernah melakukan itu? Tidak kan? Besok malah melakukan hal yang sama. Mengerikan hidup ini. Kita sedang menciptakan neraka bagi diri kita sendiri. Kita menghujat orang, kenal juga tidak, paham juga tidak, hanya berdasarkan opini pribadi kita. Bahkan itu dihujat di depan publik. Anda sedang menciptakan lubang buat diri Anda sendiri. Pernahkah minta maaf? Tidak. Karena ada keakuan di sini. Seolah-olah saya yang paling benar. Seolah-olah orang lain yang berbeda itu salah. Dan itu terus-menerus dilakukan. Menasihati orang di depan publik sama dengan menghinanya. Gitu kata Imam Asy-Syafi'i. Kalau kamu mau menasihati orang, panggil orang itu. Kalau itu betul-betul perlu dinasihati, nasihati di belakangnya. Jangan menasihati di depan publik. Kalian menegur anak di depan teman-temannya. Kita sedang menghinakan anak kita sendiri.
bukan sedang menasehati. Tapi kita tidak sadar bahwa kita sedang mempermalukannya. Kita sedang menciptakan lubang, luka. Setiap hari saya mendapatkan orang-orang yang minta konsultasi secara pribadi. Setiap hari saya mendengar mereka. Di dalam diri mereka ada lubang yang dalam, luka yang dalam. Yang diciptakan oleh orang lain dan dirinya sendiri. Bayangkan. Dan dia tidak berusaha untuk menutupi lubang itu. Dan lubang itu pada suatu saat pasti akan memerosokkan dia. Paham kira-kira judul ini? Oke. Kalau sudah paham, saya akan lanjutkan. Kalau kita melempar sebutir pasir ke lubang itu, apalagi cuma sesekali, bukankah lubang itu tetap kosong? Bukankah lubang itu tetap menganga? Setuju? Sementara kita menciptakan lubang setiap saat, tapi menciptakan tutupnya untuk menutupi lubang itu tidak setiap saat. Dan kita tidak sadar. Lalu apa yang terjadi? Kalau ada lubang besar, kita melemparkan satu butir pasir sesekali saja. Setuju gak dengan saya? Kalau itu hanya menimbulkan kesia-siaan. Setuju? Oke. Pahami itu. Dan saya selalu percaya, kenapa hari ini yang hadir orang-orang ini, dan kenapa judulnya ini, saya percaya. Saya sangat percaya. Karena kita tidak bisa merekayasa. Semua itu pasti bagian dari semesta. Ada resonansi, ada kesamaan frekuensi. Karena judul ini adalah energi, dan kita juga energi. Dan ketika kita datang di tempat ini dan mendengarkan ini, berarti ada kesamaan frekuensi. Itu penting buat kita. Paham? Oke. Memerlukan waktu yang sangat lama untuk menutup lubang besar dengan sebutir pasir. Dan itu pun kalau dilakukan terus menerus. Dan itu pun kalau kita stop membuat lubang baru. Lubang bisa jadi adalah perlambang sesuatu yang mencelakakan. Lubang bisa jadi sesuatu yang melambangkan sesuatu yang bisa mengubur diri kita sendiri. Ada istilah kan? Gali lubang, tutup lubang. Biasanya ini istilah disempitkan hanya untuk urusan utang. Ya. Jadi kita ya untuk menutupi utang lama bikin utang baru. Ini gali lubang, tutup lubang. Memang peribahasanya disempitkan untuk itu. Tapi jangan lupa loh, utang itu dimensinya sangat luas. Bukan soal uang. Kita pernah nyubit orang, utang bukan? Utang. Dan kita pasti akan dicubit orang suatu saat. Baru lunas. Itu pun kalau tidak mencubit lagi. Coba saya mau nanya sama kalian. Kalian kalau dicubit orang, sadar nggak? Kalau itu pelunasan dari semesta. Karena kalian pernah mencubit. Sadar nggak? Enggak. Kalian pasti nyubit lagi. Bahkan lebih kencang lagi. Betul Pak tidak? Makin besar lubangnya makin mengecil. Makin besar. Saya tahu nih lubang kalian tuh satu-satu saya tahu. Ini kalau diperiksa ya, ke dalam itu, wah berantakan. Tapi nggak apa-apa. Nggak usah ditunjuk satu-satu ya. Udah nunjuk saja ke sini ya. Ke dalam diri kita masing-masing. Kira-kira banyak gak utang kita dalam kehidupan ini? Banyak. Sekali kita mengatakan kata-kata buruk, itu direkam loh oleh semesta. Dan itu menjadi simpanan energi yang akan dikembalikan suatu saat pada diri kita sendiri. Padahal kita tidak pernah mengontrol kata-kata kita. Kita tidak pernah mengontrol. Kalau saya berkata seperti ini, apa sih yang dirasakan orang lain? Padahal kita sering diajarkan. Kalau orang lain mengatakan ini pada kita, kan kita juga merasa begini. Kalau orang lain mengatakan sesuatu yang buruk tentang kita, kan kita juga sudah merasakan. Sudah merasakan.
Akibatnya sudah kita rasakan. Itu pelajarannya, bukan kita harus mengatakan hal yang sama pada orang lain. Harusnya, oh orang lain mengatakan buruk pada saya itu rasanya begini. Saya tangkap pesannya. Berarti saya tidak boleh mengatakan hal yang sama pada orang lain. Biar saya tidak membuat lubang baru buat saya. Gitu nggak belajar hidupnya? Enggak. Jadi saya tuh bingung kadang-kadang kalian tuh kemana aja. Apa sih yang membuat kita sibuk sehari-hari itu apa sebetulnya? Saya kenapa pertanyaan ini? Karena banyak orang yang usianya nambah terus gitu. Tapi kok kedewasanya nggak nambah. Kesadarannya nggak nambah. Cuman tiup lilin aja dari tahun ke tahun gitu. Tapi nggak ada yang berubah gitu. Saya bingung dengan orang yang semacam itu. Lalu waktu yang diberikan Allah, ya setiap hari, kayak hari ini nih, kita dikasih hari baru oleh Allah itu buat apa sebetulnya? Coba sadari, terima kasih ya Allah, hari ini saya dikasih hari baru. Berarti saya diberi kesempatan untuk menutup lubang-lubang saya yang pernah saya ciptakan di masa lalu. Izinkan saya tidak membuat lubang baru ya Allah. Saya ingin menutup lubang-lubang lama itu mulai saat ini. Dan saya tidak akan menunda lagi. Saya akan stop membicarakan orang. Saya stop membicarakan keburukan orang. Karena saya tahu itu hanya opini pribadi saya tentang orang. Bukan kebenaran tentang orang itu. Saya juga tidak akan tersinggung kalau dibicarakan orang lain. Karena saya sadar apa yang dibicarakan dia tentang saya. Itu hanya opini pribadi dia. Bukan kebenaran mutlak tentang saya. Karena yang tahu diri saya adalah saya sendiri. Saya tidak terganggu dengan apa kata orang tentang diri saya. Coba. Gitu enggak kalau pagi-pagi bangun pagi? Subhanallah. Ya saya percaya. Kalian bangun tadi pagi, langsung ambil wudhu, langsung sholat. Wudhu dilakukan tanpa sadar. Sholat dilakukan tanpa sadar. Baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, itu pun dilakukan tanpa sadar. Seolah-olah ketika baca subhanallah, Allah perlu disucikan gitu sama kita. Bagaimana dia yang maha suci disucikan oleh kita yang kotor? Sebenarnya saat kita membaca subhanallah itu apa sebetulnya esensinya? Kan kita sedang menyarap, sedang melarutkan kotoran kita dalam kemahasuciannya. Bukan sedang mencucikan Allah. Karena Allah tidak perlu disucikan oleh kamu. Tapi semua nyaris tanpa kesadaran. Udah baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, cuma merasa saja seolah-olah sudah punya pahala. Seolah-olah. Kan nanti katanya. Betul enggak? Tidak ada perubahan yang nyata setelah itu yang dirasakan langsung oleh kita. Bahkan orang-orang terdekat dengan kita pun tidak merasakan dampak dari semua yang dilakukan oleh kita. Kamu baca subhanallah tetap aja mulutmu kotor. Kamu baca subhanallah, tetap aja pikiranmu kotor. Kamu baca alhamdulillah, tetap saja kamu ingin dipuji. Kamu baca alhamdulillah, tetap aja kamu tidak berubah. Kalau dicela sedikit sama orang, kamu bereaksi keras dan negatif. Karena nggak sadar. Kalau baca alhamdulillah, segala puji habis buat Allah. Gak ada buatku, gak ada jasaku. Semua Allah. Yang melangkahkan kakiku adalah daya Allah. Yang menggerakkan tanganku adalah daya Allah. Yang membuat aku bisa melihat karena dia tinggal dalam penglihatanku. Gitu enggak? Tidak. Baca Allahu Akbar, tetap aja kita yang paling gede. Bahkan Allah itu kecil di hadapan kita. Harusnya kalau sudah baca Allahu Akbar, sadari. Ya Allah. Tidak ada masalah bagiku karena aku punya Engkau yang maha besar. Apa yang kita katakan setelah baca Allahu Akbar? Kata-katanya lucu. Ya Allah, kini aku sedang memiliki masalah besar. Masalah lebih besar daripada Allah. Harusnya katakan sama Allah, ya Allah tidak ada masalah karena aku punya Engkau yang maha besar. Gitu enggak? Gitu apa tidak? Itu karena kita mengucapkannya jangan kayak robot, ya, pakai speaker lagi, biar orang sekampung dengar kalau kamu sudah mengatakan itu.
Kalau dipungkas dengan baca la ilaha illallah, yang mana yang bukan Allah? Kemanapun kamu memalingkan wajah, di situ ada Allah. Gitu enggak? Tidak. Melihat telur tadi, telur aja. Tidak melihat yang dibaliknya. Bagaimana dia memproses pakan ternak menjadi telur? Bagaimana ketika kita ngasih makan ikan, bagaimana dia memproses makanan yang kita berikan pada ikan menjadi daging ikan yang siap disantap oleh kita. Sadar enggak? Sekali lagi, kajian saya hari ini adalah self-hypnosis. Kita sedang hipnosis nih. Kita sedang mengubah ya cara-cara pandang kita yang keliru. Ya, kita sedang mengubah ketidaksadaran kita. Kalau kita merasa terenyuh, jujur pada diri sendiri, biarkan air matamu mengalir. Biarkan air matamu mengalir. Biarkan, jangan ditahan. Saya dulu ketika belajar dengan guru-guru makrifat saya, beliau selalu mengatakan pada saya, hutang manusia yang paling besar bahkan tidak tahu kepada diri sejatinya, tidak tahu kepada Tuhannya. Dulu saya tidak mengerti kata-kata itu. Setelah saya mempelajari banyak ayat dalam Al-Quran, ternyata ketidaktahuan tentang siapa diri kita itu awal kerusakan hidup kita. Ketidaktahuan tentang siapa saya itu adalah awal kenapa pikiran kita menjadi liar. Kenapa kata-kata kita menjadi kotor. Bahkan menggunakan baju agama yang katanya orang suci, tapi terlontar dari mulutnya kata-kata yang menjijikkan. Kemarahan, kedengkian kepada orang lain, iri hati, tidak terkontrol kalau dia sedang menciptakan lubang buat dirinya sendiri. Hadirin, tidak ada orang lain dalam hidup ini. Yang ada cuman diri kita sendiri. Semua kebaikan yang kita lakukan buat diri kita, semua keburukan yang kita lakukan buat diri kita, tidak ada buat orang lain. Apa yang dimaksud dengan gali lubang, tutup lubang? Terjebak dalam hal yang sama secara terus menerus. Saya tidak berbicara tentang utang. Walaupun itu harus dibayar. Tapi utang yang paling besar adalah ketidaktahuan kita pada jati diri kita sendiri. Dulu kita pernah tahu siapa Tuhan kita. Dan kita pernah bersaksi saat ditanya oleh Allah, Alastu birabbikum. Dan saat itu kita semua serempak menjawab, qalu bala syahidna. Ya, aku menyaksikan. Tapi seiring dengan buah-buah huldi yang dimakan oleh Adam, lalu Adam kehilangan kesadarannya, jatuh ya, terusir dari surga. Masuk program-program yang kacau balau. Dan itu yang membuat nasib kita, itu yang membuat takdir kita. Kita lupa bahwa sebetulnya takdir dan nasib kita ditentukan oleh diri kita sendiri. Jadi gali lubang tutup lubang itu artinya terjebak dalam hal yang sama secara terus menerus. Perhatikan saya. Ada orang yang berkeluarga setiap hari cekcok. Terjebak di hal yang sama terus menerus. Usaha. Terjebak pada hal yang sama terus menerus. Bahkan kita tidak sadar apa yang kita tidak suka dalam hidup datang terus menerus. Kok yang tidak saya inginkan kok datang terus menerus ya gitu. Kenapa datang terus menerus? Dalam hukum tarik menarik, tidak ada yang datang padamu kecuali ditarik oleh kamu sendiri. Periksa pikiranmu, periksa perasaanmu. Ketika pikiran dan perasaan berpadu membangun satu keyakinan, itu keyakinan yang akan menjadi realitas kehidupan. Itu kita sedang menciptakan nasib kita sendiri. Kenapa ya hal yang tidak saya suka datang terus menerus? Jawabannya sederhana. Sepanjang kamu belum bisa menerima itu seutuhnya dan bisa mengambil pelajaran dari apa yang kamu tidak suka, maka yang tidak kamu sukai akan datang terus menerus. Itu kan semacam remedial kalau di sekolah. Kalau kita belum lulus pelajaran matematika, ya, sub pelajaran berhitung, tidak mungkin dong
dikasih pelajaran agama. Pasti yang akan diremedial yang itu. Makanya saya kasih tahu, sepanjang kita belum bisa menerima yang kita tidak suka, maka yang tidak kita sukai akan datang terus menerus. Lubang kita semakin besar, semakin besar, semakin besar. Itu namanya gali lubang, tutup lubang. Terjebak dalam hal yang sama secara terus menerus. Sudah tahu bahwa sholat saya tidak mengubah perilaku saya. Kesombongan dalam agama saya tidak pernah mengubah perilaku saya. Ya sudah, rubah. Ada yang salah dalam diri kita, kan begitu. Tapi kita nggak mau jujur, seolah-olah kalau sudah melakukan itu malah ditempelkan pada diri kita label-label kesombongan. Seolah-olah saya paling soleh, seolah-olah saya paling benar. Kan seperti itu yang terjadi. Pernah nggak ada kata-kata jatuh di lubang yang sama? Pernah nggak? Pernah nggak? Dengar ya kata itu. Jatuh di lubang yang sama. Apa artinya? Kalau orang jatuh di lubang yang sama itu, kan artinya dia nggak mau belajar. Kalau binatang jatuh di lubang yang sama, ya karena dia tidak berpikir. Tapi kalau manusia jatuh di lubang yang sama, kan disangsikan ya identitas kemanusiaannya. Betul nggak? Kadang-kadang ya, kita mau pasang jerat tikus aja, ya. Kalau tikusnya yang itu aja, dia tuh tahu ada jerat di situ, besok-besok nggak lewat situ. Tikus aja nggak pernah jatuh ke lubang yang sama. Ini yang mengaku dirinya lebih mulia dari tikus, ya. Tapi sering jatuh ke lubang yang sama. Aneh ya. Yuk sekarang sadari. Bapak Ibu, banyak gak pelajaran dari Allah dalam kehidupan ini? Banyak ya. Dari sejak tadi pagi sampai sekarang jam 10:04 ini, pelajarannya banyak sekali. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang terjadi pada diri kita, semua itu adalah pesan-pesan semesta yang harusnya ditangkap sebagai model, bentuk, metode pembelajaran buat kita. Oke, sampai di sini mengerti? Baru judulnya aja. Oke. Judulnya aja harus saya jelaskan supaya panjang, supaya semuanya clear. Coba kita masuk ya pada penggalan-penggalan peristiwanya. Ini Quran surat At-Taubah ini, surat 9 ayat 17. Ini ayat, ya, ini ayat, mohon izin, ya, pahami dengan jujur, pahami dengan jernih. Coba kosongkan dulu. Kalau pernah membaca ayat ini dengan penafsiran yang lalu, udah lepaskan dulu. Kali ini semoga ada sesuatu yang menyelinap, yang baru, pemahaman yang lebih dalam lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Maka lil musyrikin ayamuru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa finnar hum khalidun. Ini udah saya coba lihat ya bahasa Arabnya dan kemudian bahasa terjemahannya. Jadi ini udah saya coba klopkan ya. Maka nalil musyrikin, ya, tidak pantas orang-orang musyrik ayamuru masajidallah, memakmurkan masjid Allah. Makanya sekali lagi ini perlu kejujuran. Ya, ini yang dibicarakan bukan Masjid Al-Falah, bukan Masjid Al-Hikmah, bukan Masjid Istiqlal, yang dibicarakan masajidallah. Ingat ya, masjid Allah. Kalau masjid Allah berarti masjid buatan siapa? Buatan Allah. Saya tidak cerita masjid buatan manusia ya. Itu mah udah banyak yang ngurus. Ini yang saya bicarakan masjid Allah. Kan kita ini kadang-kadang aneh ya. Aneh ya. Yang bikin masjid kita
tapi kita sebut itu adalah masjid Allah, padahal yang buat kita. Masjid itu bahasa Arab, hadirin, artinya tempat. Jadi masajidallah bertempatnya Allah. Di mana Allah bertempat? Ya tanya Allah. Allah sudah ngasih info pada kita. Allah mengatakan, aku bersamamu loh. Bahkan lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Jadi kalau begitu, ayat itu alamat bukan? Alamat. Jadi Allah bersama siapa? Bersamamu. Ya kan? Bahkan lebih dekat daripada apa? Urat nadi lehermu. Betul nggak? Iya. Bahkan Allah dalam diskusi mengatakan, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman, itulah rumahku. Jadi istilah lain untuk masajidallah itu adalah baitullah. Jadi baitullah itu artinya rumah Allah. Kalau Allah bersamamu, berarti rumahnya juga adalah dirimu. Paham? Oke. Makanya di ayat ini orang-orang musyrik, siapa orang musyrik? Orang musyrik itu orang yang menduakan Tuhan. Jujur ya. Takut kehilangan Allah atau takut kehilangan deposito? Jujur ya. Jujur ya. Saya jarang ya ada orang stres karena takut kehilangan Allah. Tapi saya melihat orang stres takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan uang, takut bisnisnya gagal, banyak. Kira-kira dia menempatkan Allah di atas atau di bawah? Ini saya kasih tahu, siapapun yang menempatkan Allah selalu di bawah dari segala yang kita banggakan, siap-siap aja bangkrut. Saya baru saja ngasih pelatihan kemarin di Kediri. Ada karyawan dikumpulkan yang punya perusahaan, lalu saya kasih pelatihan. Pertanyaan saya sebelum saya memberi pelatihan itu, kenapa kalian bekerja? Itu pertanyaan saya. Jawabannya apa? Kalau saya nggak kerja, saya nggak punya uang. Kalau saya nggak punya uang, saya nggak bisa nyekolahin anak. Kalau saya tidak punya uang, saya tidak bayar cicilan. Kalau saya nggak punya uang, saya tidak bisa makan. Kesimpulannya, mereka bekerja karena takut sesuatu. Setuju? Jadi apa yang menggerakkan dia? Allah atau ketakutan? Tidak ada satu karyawan pun yang mengatakan, saya bekerja karena saya percaya. Saya ada di perusahaan ini direncanakan oleh Allah, dan saya di perusahaan ini diberi daya oleh Allah untuk menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah lewat keahlian yang Allah titipkan pada saya. Gak ada. Dan itu yang saya harapkan tadinya. Jadi saya bilang saya cocok diundang ngasih motivasi di perusahaan ini. Karena ternyata niat kalian bekerja salah. Jadi kalau niat bekerja karena uang, berarti uang di atas Allah. Tapi kalau niat bekerja karena ingin menjadi kepanjangan tangan Allah, menjadi pelayan Allah, melayani orang-orang yang butuh pertolongan Allah lewat peran saya, apakah tidak dapat uang? Bisa jadi uangnya melampaui yang dia pikirkan. Itulah rahasianya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini saya bicara pengalaman karena saya pernah bekerja di mana-mana. Ya, tapi kalau saya cerita pengalaman ini terlalu banyak, nanti habis waktu. Jadi apa yang saya sampaikan ini pengalaman. Saya pernah bekerja untuk uang. Saya punya rumah banyak. Saya punya emas banyak. Alhamdulillah, semuanya ludes. Dan kemudian saya tafakur ke dalam. Kenapa ini semua pergi? Ternyata hukum tarik-marik mengatakan, begitu uang ditempatkan di atas Tuhan, maka uang tidak rindu lagi bersama kamu. Itu baru saya temukan jawabannya setelah saya mengalami kebangkrutan. Sampai di titik nol. Bahkan punya mobil satu-satunya, dipinjam tetangga, sampai sekarang gak balik. Memang harus habis itu. Dan semua yang saya ambil karena menempatkan uang di atas Tuhan, semuanya pergi. Setelah itu kemudian saya bekerja. Saya ingin menjadi pelayan Tuhan di dalam kehidupan ini. Termasuk sekarang di sini, saya berdiri, saya duduk di sini.
Izinkan ya Allah, saya ingin menjadi kepanjangan tanganmu, menyampaikan cinta kasihmu pada orang-orang yang butuh pertolongan. Jadilah kepanjangan tangan Allah. Tidak merasa hebat, tidak merasa punya apa-apa, tidak merasa tahu apa-apa, tidak merasa bisa apa-apa. Bahkan kita tidak akan pernah merasa siapa-siapa. Lepas semuanya. Tidak perlu atribut apa-apa. Tidak perlu gelar ini, gelar itu, gak perlu. Lepaskan semuanya. Tidak perlu atribut baju apa-apa. Pakai baju ya biasa aja. Yang penting pakai baju, sopan. Batik kan? Bagus gak batik saya? Bagus. Asli buatan Indonesia. Bukan buatan Arab nih. Indonesia. Batik badan titik. Makanya ba itu cuma 2. Ya, kayak mangkuk kosong di bawahnya titik. Nah, titiknya masih di luar tuh. Makanya coba usahakan supaya titiknya masuk ke dalam. Begitu masuk ke dalam namanya jadi nun. Betul nggak? Makanya ba tu baitullah, nun tu nurullah. Temukan cahaya Tuhan dalam baitnya. Nanti masjidmu jadi makmur. Jadi hakikatnya masjid, masajidallah, sebetulnya adalah diri kita sendiri. Suka mendengar perintah Allah dari sini? Suka mendengar seruan Allah dari sini? Ada? Coba, suka menyeru nggak Allah? Jangan bohong. Itu namanya azan. Itu azan itu. Itu mendengarkan suara azan. Allah yang menyeru. Jangan bohong. Jangan sakiti orang. Hormati orang tuamu. Ada di sini. Ada seruan dari situ. Dan Allah sedang menyeru kita. Didengarkan gak suara azan itu? Kita taunya azan itu yang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya pakai speaker. Azan itu Allah menyeru kita. Allah suruh kita mendengar suaranya dari dalam. Coba ikuti. Siapapun yang ikuti itu pasti selamat. Gak mungkin ada korupsi. Gak mungkin orang nyakitin orang lain. Kalau semua mendengarkan suaranya dari dalam. Jujur. Suka mendengar gak suara seruan Allah dari dalam? Suka? Diikuti gak? Nah itu. Ikuti ya. Gak apa-apa. Ya sebelum ini belum ngikuti gak apa-apa. Tapi setelah ini yuk kita ikuti. Kita bikin agar lubang yang besar itu kita tutup mulai saat ini. Setuju? Jadi siapa orang yang musyrik itu? Orang yang musyrik itu orang yang menduakan Tuhan. Kenapa dia menduakan Tuhan? Gara-gara satu. Dia belum tahu dan kenal kepada Tuhan. Jadi penyebab dari syirik. Syirik itu perbuatannya, musyrik itu nama orangnya. Orang yang musyrik itu karena dia masih melakukan tindakan syirik. Syirik itu menduakan Tuhan. Gara-gara satu. Apa itu? Tidak tahu Tuhan. Makanya itulah yang disebut dengan lubang besar. Dosa besar. Maka di Quran dikatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tapi Allah sudah mengampuni dosa apapun yang selain dari syirik. Jadi dosa manusia itu cuma satu sebetulnya. Karena dosa yang lain sudah diampunkan. Tapi Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wih, enak kalau gitu. Ya sudah kalau gitu saya mau nyuri aja. Dan pasti diampunkan. Nyuri itu akibat syirik. Karena azan, suara seruan Allah dalam dirinya gak dia dengar. Coba kalau orang mau nyuri pasti ada ngingetin gak di dalam. Jangan, ini bukan punyamu. Ada gak? Ketika dia melakukan, jadi sebenarnya mencuri itu anaknya dosa syirik. Wah kalau begitu sudah saja saya berzina aja. Karena yang tidak diampunkan dosa syirik kan. Berzina itu anak turunannya dari syirik. Kalau
memang sudah mendengarkan suara Tuhan dalam dirinya, nggak mungkin itu dilakukan. Kalau gitu nggak apa-apalah saya ngomongin orang. Karena kata Quran yang tidak diampunkan dosa syirik. Kan ngomongin orang berarti diampunkan. Tahu nggak orang yang ngomongin orang? Itu turunannya dari syirik. Kan sudah ada seruan dari dalam, jangan ngomongin orang, tapi kamu lakukan. Syirik nggak? Syirik. Jadi sebetulnya syirik itu sudah kelihatan sekarang dalam bentuk turunan. Oke, saya nanya sekarang. Orang jualan di pasar, nipu orang, syirik? Syirik. Kalian ngomongin orang lain, padahal orang lain gak tahu, syirik? Syirik. Kalian marah-marah di jalan, gara-gara senggolan, syirik gak? Syirik. Jadi akhirnya semua dosa itu jadi syirik. Paham sampai sini? Karena banyak yang salah dengar kajian saya. Oh enak kalau gitu ya. Yang penting saya enggak syirik. Dia pikir syirik itu enggak ke dukun gitu. Dia pikir syirik itu yang penting enggak bikin sesajen gitu. Aduh, semua hal yang melanggar seruannya Allah di dalam syirik. Paham sampai sini? Oke. Sekarang masuk akal enggak? Kalau orang yang syirik, orang yang musyrik tidak bisa memakmurkan masjid Allah. Setuju enggak? Ketika kita tidak mau mendengar suara seruan Allah dari dalam, maka ini makmur enggak? Enggak, kering kerontang. Lihat tuh, orang yang sering melakukan kejahatan dan maksiat, kering kerontang, enggak makmur masjidnya itu. Ya, saya tidak cerita Bapak Ibu datang ke pengajian banyak, itu udah selesai. Silahkan itu teruskan. Saya tidak cerita itu. Tapi saya juga sedang cerita, kok yang sering datang ke situ juga ternyata nggak berubah ya. Habis di situ kan tetap ngomongin orang. Sebagian oknum, nggak semua, ya sebagian besar maksud saya. Ya sebagian kan, iya. Betul nggak? Saya kadang-kadang dulu ya suka diundang di kajian-kajian gitu. Dulu, kalau sekarang saya nggak terima undangan. Dulu, saya bingung itu. Ternyata di pengajian ada geng-gengan itu. Iya, geng ibu-ibu ini, geng ibu-ibu ini, geng ibu-ibu ini. Wah saya juga kaget itu. Karena apa? Geng ini curhat sama saya. Geng ini curhat sama saya. Geng ini membicarakan geng ini. Padahal di satu pengajian. Seragamnya sama Bu. Bingung saya itu. Ya makanya saya gak mau lagi datang ke situ. Cuman karena ikhfa dan idghamnya salah aja itu bikin geng baru itu. Karena suaranya falas bikin geng baru itu. Ini geng ibu-ibu yang suaranya bagus gitu kalau ngaji. Ini geng ibu-ibu yang falas. Itu ada gengnya tuh. Bukan membantu yang falas. Ini yang merasa dirinya sudah hebat ini malah menjelekan yang ini. Bingung saya ngaji apa itu. Oke, bisa teruskan? Ini agak lama ya bahas ayat ini karena supaya tidak salah paham. Tapi ngerti ya, ulangi. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid Allah. Setuju ya? Sepanjang kita masih syirik, masih menduakan Tuhan, sepanjang itu kita tidak akan bisa memakmurkan masjid Allah ini. Makanya apa yang terjadi? Maaf ya, yang tidak makmur masjidnya menakutkan. Wajahnya serem. Maaf ya ini, aduh saya suka serem gitu loh lihatnya ya. Itu. Ya kalau di sini kan semua kelihatan seperti soleh. Betul nggak? Ini sekarang nih, yang di sini kan semua kelihatan seperti sabar. Seperti kan? Betul nggak? Kan sebetulnya aslinya kalian itu ketika berhadapan dengan kehidupan nyata. Di rumah, di jalan, kelihatan tuh. Betul nggak?
Coba lihat tuh. Kalau orang yang gampang marah, itu gak makmur itu masjidnya. Orang gampang tersinggung, gak makmur masjidnya. Orang yang suka ngata-ngatain kata-kata kotor, gak makmur masjidnya. Yang makmur itu di dalamnya kaya dengan sifat-sifat Allah. Ya, ulangi ya. Saya tidak cerita memakmurkan masjid yang Masjid Al-Falah, Al-Ulfah, Al-Hikmah. Itu kalian udah pintar. Dan dipikir makmur itu kalau konsumsi banyak, ada kopi, ada teh manis, ada jahe gitu, itu membuat yang masuk angin. Jadi ngerti sekarang? Kira-kira sekarang ngerti nggak? Ini masjid saya sudah makmur belum? Kalau yang makmur itu setiap yang datang kepadanya merasa tersantuni. Ketika orang datang kepadanya dia mengadu, dia itu bisa menenteramkan. Makmur. Karena energinya berlimpah. Jadi sekali lagi, masjid yang makmur itu adalah diri-diri manusia yang di dalamnya memiliki sifat-sifat ilahi. Itu yang disebut dengan ketuhanan. Nah kalau kesetanan, itu ciri bahwa masjidnya enggak makmur. Kira-kira kalian sering ketuhanan atau sering kesetanan? Tertawa dong. Tertawanya saya sendiri. Ya tertawakan dirimu sekali-kali ya. Paham ya? Oke, lanjut. Sedang mereka, ini ayatnya. Syahidina ala anfusihim bil kufri. Sedang mereka mengakui, menyaksikan, syahidin. Syahidin, syuhada, itu para penyaksi. Dia menyaksikan ketertutupannya sendiri. Oh saya itu gak tahu Tuhan. Karena mata kolbu saya masih tertutup. Makanya saya tidak bisa mengingat kepada Tuhan. Itu yang membuat saya menjadi tidak makmur masjidnya. Banyak yang saya lakukan ibadah. Tetapi tetap gak makmur. Makanya kan masih ingat ada cerita di zaman Rasulullah. Ada orang yang ibadahnya luar biasa menurut penglihatan masyarakat. Tapi saat meninggal Rasulullah menyaksikan mulutnya. Dan Rasulullah menunjuk min ahlin nar kata Rasulullah. Nah itu kira-kira gambaran tentang orang yang belum makmur masjidnya. Ya, yang sudah masjidnya makmur ada tamu, ayo masuk. Sebentar ya. Kalian di sini dulu. Ini cemilan dulu, nanti 10. Gitu ya. Izinkan saya masak dulu. Kaprak. Gitu. Ingin memuliakan tamu Allah. Gitu. Nah yang belum makmur masjidnya itu begitu datang tamu. Bejakeun eueuh we. Gitu enggak kalian? Gitu enggak? Nah, biar hari ini dibereskan ya. Besar enggak lubangnya itu? Ya, sudah lubangnya besar, datang orang dimusuhi. Datang orang dibenci, datang orang dikasih bemo. Wajahnya udah manyun. Ini orang kayak gini nih lubangnya tambah gede. Rezekinya seret. Betul nggak? Hitung-hitungan lagi. Ya, waduh kalau tamu sehari sekian orang, coba sekian orang sekian, wah repot kayak gitu ya. Padahal tamu itu membawa berkah. Ya toh? Percaya. Makanya kalau orang datang ke rumah saya syaratnya satu, harus makan. Bahkan tidak dijam makan, pertama saya tawarin makan. Gak diajak ngobrol. Kalian tuh tamu dari pagi, ngobrol aja terus. Kurang empati itu. Paham ya? Nah, sedang mereka menyadari, mengakui, menyaksikan kalau mereka ini masih bil kufri, kufur itu arti masih tertutup. Sebetulnya, jujur ya,
Setiap orang tuh sekarang tahu apakah dirinya sudah terbuka atau masih tertutup. Gampang kok. Kalau masih tertutup berarti tidak bisa melihat. Kalau tidak bisa melihat, tidak bisa mengingat. Itu aja sederhana. Kalau sudah terbuka, bisa melihat. Kalau bisa melihat, bisa mengingat. Makanya ciri orang yang beriman, kata Quran, cirinya satu. Bisa mengingat Allah, berdiri, duduk, dan berbaring. Kenapa? Kan sudah melihat. Gitu aja kok, sederhana. Ulaika habitat a'maluhum finnar hum fiha khalidun. Lihat saya semuanya. Lihat saya semuanya. Itulah orang-orang yang sia-sia amalannya dan mereka kekal di dalam neraka. Kan saya sudah jelaskan di Quran surat Hud 106, 107, 108 dikatakan bahwa surga dan neraka itu adalah tempat di mana kita masih bernafas. Bahkan langit dan bumi masih ada. Kata Quran, bukan kata Saiful Karim. Sekali lagi, itu kata Quran. Silahkan periksa ayatnya. Sekarang lihat saya semuanya. Benar gak? Kalau kita gak makmur masjidnya, tidak ada sifat-sifat Allah di sini. Yang ada malah sifat-sifat setan. Neraka bukan? Neraka bukan? Oke. Banyak gak orang yang mau ketemu dengan kita? Dengarkan pertanyaannya. Banyak gak orang yang tidak mau ketemu dengan kita? Banyak. Males ketemu dia, negatif bawaannya. Paham ya? Betul nggak? Pasti kalau ketemu dia ngeluh lah. Kan ada orang yang kerjanya ngeluh aja, dikiranya mengeluh itu bagus. Hati-hati, curhat itu adalah doa. Apa yang kau curhatkan sebetulnya sedang ditarik ke dalam dirimu sendiri. Like attracts like. Makanya jangan kebanyakan curhat. Silakan ceritakan keburukan pasanganmu pada banyak orang. Semakin memburuk perilaku pasanganmu, bukan semakin baik. Karena kamu yang menariknya lewat kata-kata dan pikiranmu sendiri. Itu hukum tarik menarik. Kita sedang menciptakan begitu banyak magnet. Bayangkan, curhat pada 10 orang. 10 orang menjadi buruk pikirannya tentang pasangan kita. Pada awalnya dia tidak tahu apa-apa. Asalnya magnetnya cuma satu, diri kita. Tapi karena kita sudah curhat pada 10 orang, yang 10 orang jadi magnet baru. Dan itu tidak terasa jadi doa. Setiap sholat kita baca doa, minta supaya pasangan kita lebih baik. Itu sudah dinegasikan oleh perilaku kita. Yang menceritakan keburukan pasangan kita pada banyak orang. Hati-hati. Ini yang tidak dipahami. Ini kuliah kesadaran. Jadi saya ngasih kuliah kesadaran. Biar masuk ya. Jelep ke dalam. Setelah ini berubah. Yuk, lubang yang besar itu jangan diperbesar lagi. Sekarang rajin melemparkan pasir-pasir kecil ke lubang itu. Saya percaya kalau continue terus menerus pasti ketutup. Asal jangan bikin lubang baru. Setuju sampai sini? Oke. Bisa menangkap ayat ini secara utuh sekarang? Ulangi ya. Tidak pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid Allah. Ingat ya, masjid Allah. Namanya Baitullah. Baitullah yang sebenarnya adalah diri kita sendiri. Karena Allah bersama kita lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri masih tertutup. Sadar. Kalau masih tertutup berarti belum melihat. Kalau belum melihat tidak mungkin bisa mengingat. Betul nggak? Makanya kita masuk masjid yang buatan manusia. Begitu Allahu Akbar kan jadi Allahu Akbray. Betul nggak? Segala ingat. Makanya di sini dikatakan, maka sia-sialah amalannya dan kekal di dalam. Lihat saya semuanya. Berarti ayat ini menceritakan sepanjang kita masih tertutup penglihatan kita kepada Allah. Sebetulnya kita setiap saat menciptakan lubang besar. Dan lubang itu akan mengubur kita sendiri. Namanya nar. Hum khalidun. Mereka kekal di dalam. Clear? Oke. Ini udah jam 11 lagi. Kita lihat Quran surat At-Taubah ayat 68. Ya. Kalau tadi Quran surah At-Taubah ayat 17.
Ini At-Taubah ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqat wal kuffaro naro jahannam khalidina fiha. Ya, hiya hasbuhum wal'anahumullahu walahum azabun muqim. Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang yang tertutup penglihatan kolbunya dengan neraka jahanam. Ini lanjutannya. Ya. Kenapa? Ya, sebetulnya yang mengancam bukan Allah. Yang mengancam adalah diri kita sendiri, perilaku kita sendiri. Karena Allah itu tergantung kita. Kalau kita tidak mau mengubah, ya sudah, Allah juga tidak akan mengubah kita. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka dan Allah melaknati mereka dan bagi mereka azab yang kekal. Sekali lagi, yang melaknati mereka bukan Allah. Allah tergantung pada kita sendiri. Ya, kalau kita mau berubah, ya Allah juga akan mengikuti. Maka Allah katakan, aku bergantung sangkaan kamu. Oke, ayat ini menegaskan kepada kita, orang munafik laki-laki, orang munafik perempuan, orang-orang yang masih tertutup penglihatan kolbunya, maka mereka itu selamanya akan menciptakan kesengsaraan bagi dirinya sendiri. Nah, kesengsaraan bagi diri itu yang namanya neraka jahanam. Jadi neraka jahanam itu sebetulnya saat kita sedang berada di frekuensi rendah, di kesadaran rendah. Kalau kesadarannya tinggi, kita tidak akan pernah bermasalah. Perlu saya jelaskan? Oke, saya kasih contoh. Saya sering ngasih contoh ini berulang-ulang supaya mengerti. Orang lain menghina kita, ya, bisa dianggap sebagai kritikan buat kita lebih baik, surga. Orang lain menghina kita atau mengkritik kita, lalu kita bilang, oh apa yang dia kritik itu betul-betul terjadi pada diri saya. Itu saya banget, saya tidak merasa terhina. Justru dengan hinaan dia, saya menjadi lebih baik. Surga? Surga. Tetapi kitanya tidak jujur di kesadaran rendah. Kritikan dan hinaan orang itu dipahami oleh kita sebagai hinaan. Jatuh gak kita? Jatuh. Yang menjatuhkan kita sebetulnya bukan kritikan orang, tapi reaksi kita terhadap kritikan. Kalau reaksinya positif, surga. Kalau reaksinya negatif, neraka. Sering gak mengalami begitu? Oke, jujur ya, gara-gara apa? Gara-gara belum makmur, masih sempit, ya sempit. Mau nggak jadi orang yang makmur? Udah, yang paling makmur, yang paling kaya di semesta ini cuma Allah. Allah punya segalanya. Dia adalah kasih sayangnya tanpa batas. Dia maha luas, dia maha lembut, dia maha sabar, dia maha tinggi, maha segalanya. Ya sudah. Temui dia. Karena dia ada bersamamu. Lebih dekat daripada urat leher. Di Quran surat Al-Ankabut ayat 5. Allah berfirman. Man kana yarju liqa Allah. Fa inna ajalallahu la'aj. Wa huwas sami'ul alim. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah. Waktu yang dijanjikan pasti datang. Karena dia maha tahu. Dan dia maha mendengar. Quran surat Al-Ankabut ayat 5. Catat. Oke. Satu ayat lagi untuk menegaskan. Di Quran surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 14, Allah berfirman, Lahu da'watul haq. Hanya bagi Allah seruan yang hak. Oke? Allah suka menyeru? Allah suka azan gak? Suka. Didengar gak seruan Allah? Itu masalahmu. Makanya di Quran dikatakan lahu da'watul haq. Hanya bagi Allah seruan yang hak. Kalau yang menyeru Allah itu hak. Gak usah diragukan lagi. Tapi kalau yang menyeru adalah pikiran palsumu, yang menyeru adalah orang lain dulu dirimu, pasti perlu dipertanyakan. Tapi kalau yang menyeru adalah Allah, hak. Yuk percaya sama saya. Dengarkan seruannya dan ikuti.
Samina wa atona. Udah, tidak akan kita mengalami apa-apa dalam hidup. Bahkan hidup itu menakjubkan. Makanya saya bagikan ya, di YouTube ada 10 episode. Ya, 10 episode hidup menakjubkan. Saya bagikan gratis. Silakan. Tonton. Yang tuntas. Di bulan Ramadan saya juga sudah sudah membuat 30 titian kesadaran. Selama 30 hari sudah saya isi itu. Hari pertama belajar apa? Hari kedua aja. 30 titian kesadaran. Yang perlu bukunya silahkan. Nanti bisa menghubungi tim saya. Bukunya akan keluar pas ya sekarang. Akhir Februari ini. Saya rilis buku baru saya. Judulnya 30 titian kesadaran. Itu untuk belajar kesadaran. Waduh Bapak Ibu. Kalau sudah sadar. Ada jeda tuh antara stimulus dan respon. Kalau orang sudah sadar itu, stimulus apapun responnya tidak langsung negatif. Karena udah ada jeda. Semakin jauh jaraknya, itu namanya kesadaran. Makanya kesadaran adalah jeda antara stimulus dan respon. Jadi antara aksi dan reaksi sudah ada jeda. Nah kita ini selama ini hampir nggak ada jeda. Betul? Begitu yang tidak disukai langsung bereaksi. Itu yang membuat kita sering bikin lubang baru. Setuju ya? Oke. Yuk kita lihat ayat ini. Lahu da'watul haq. Hanya bagi Allah seruan yang hak. Pahami kata-kata ini. Paham? Seruan Allah dari dalam diri hak. Tidak usah diragukan lagi. Pasti untuk kebaikan kita. Dan berhala-berhala yang mereka sembah selain dari Allah tidak dapat memperkenankan sesuatu pun bagi mereka. Siapa berhala? Berhala itu yang menyeru kita selain Dia. Jujur ya, lebih mendengar seruan Allah yang hak atau mendengar seruan-seruan yang selainnya? Jujur. Jujur. Nih, lagi berantem tuh. Udah ada seruan dari dalam. Udah. Kata Allah. Gak bagus itu, gak bagus. Tapi yang didengar apa? Ini seruan dari diri palsu. Ini soal harga diri. Wah, udah mulai itu. Ini adalah pencemaran nama baik. Wah, gitu. Ya, betul nggak? Lalu karena konyol, cuman karena pelotot-pelototan di pintu tol, akhirnya kejar-kejaran dan saling bunuh. Pernah dengar berita itu? Itu konyol apa konyol itu? Bodoh banget. Kira-kira orang yang tadi itu, ya sebelum dia nembak, sebelum dia berantem, ada nggak seruan Allah dari dalam? Ada nggak dakwatul hak dari dalam? Ada. Didengar nggak? Tidak. Dia lebih suka mendengar berhala. Dan berhala-berhala itu kata Allah, yang mereka sembah. Disembah itu artinya apa? Diikuti, didengar. Tidak dapat memperkenankan sesuatu pun bagi mereka. Melainkan seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air. Supaya sampai air itu ke mulutnya. Lihat saya semuanya. Hadirin. Kalau telapak tangan terbuka, kemudian ngambil air. Bisa gak air nyampe di mulut? Gak bisa. Air nyampe di mulut itu harus tertutup. Ya, bahasa Inggrisnya dicanggem. Gitu? Tapi kalau terbuka nggak bisa. Nah, kira-kira kata Allah, kalau kamu terus mengikuti yang selain aku, seruan-seruan yang selain aku, dakwatul hak, yang hak, sudah silakan ikuti yang lain, yang selain aku kata Allah. Itu seperti kamu sedang mengambil air dengan tangan terbuka dan berharap air nyampe di mulutmu. Begitu kata Quran. Surat Ar-Ra'd ayat ke-14. Itu artinya apa? Kamu hanya mengikuti yang sia-sia. Tapi jujur ya,
Sering nggak ngikuti yang sia-sia? Saya mah sebetulnya males nanya sama kalian itu. Atuh dah kehel tuh. Betul nggak? Atuh dah kehel, atuh dah mani kitu-kitu teuing tuh. Jujur ya, Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Allah selalu mengingatkan kita supaya nggak celaka. Sudah diingatkan kita oleh Allah. Subhanallah, kita nggak mau mendengarkan. Nah, makanya di ayat ini lalu Allah mengatakan, ya, dan seruan orang-orang yang tertutup hanyalah sia-sia belaka. Makanya kalau kita mau dengarkan seruan, harus dari orang-orang yang sudah terbuka penglihatan kolbunya. Karena yang sudah terbuka penglihatan kolbunya, seruan yang dia sampaikan itu pasti seruan dari Allah. Tapi orang yang masih tertutup kepada Allah, seruannya itu yang diklaim seolah-olah dari Allah. Makanya gampang hadirin. Kalau kita mengikuti Allah, pasti hasilnya baik. Kalau kita mengikuti berhala yang selain Allah, pasti hasilnya tidak baik. Itu aja. Gak usah pusing-pusing belajarnya. Oke, sampai sini? Oke, wah udah banyak ya ayatnya yang saya sampaikan. Nah, saya pungkas satu ayat lagi. Ini Quran surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 105. Nanti sampai di rumah baca. Baca supaya ada pengulangan. Oke? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala. Lupa saya mencantumkan terjemahannya. Kul, katakanlah, hal nunabbiukum bil ahsarina amala. Inginkah aku beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang merugi amalannya? Ini menegaskan rugi amalannya. Oke? Jadi tadi saya gambarkan yang rugi amalannya itu seperti ya melemparkan sebutir pasir ke lubang yang besar, itu pun tidak ada efek. Tidak ada pengaruh apa-apa, lubangnya tetap bolong dan kosong. Itu maksud saya. Oke, masih dalam konteks judul ini. Sekali lagi tolong dijawab. Inginkah aku beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi amalannya? Jawab dulu. Ingin? Ini Allah yang sedang menyampaikan. Ya, tetapi lewat mulut saya, kan mulut saya tidak akan bisa bicara dong kalau nggak ada dia di sini. Jawab dulu. Inginkah aku beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi amalannya? Ingin? Ingin. Kalau ingin dibacakan yang selanjutnya. Karena kalau nggak ingin ya buat apa dibacakan buat yang nggak ingin? Nah, allazina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan di dunia ini. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sementara mereka menyangka seolah-olah sudah berbuat sebaik-baiknya. Ngerti gak? Ini bukan cerita orang-orang yang membuat kejahatan, tidak. Dia itu sudah melakukan kebaikan, tapi kebaikannya sia-sia. Karena kebaikannya itu hanya versi dia. Maaf ya, kita udah sholat. Siapapun orang sholat, apapun kualitasnya, pasti merasa sudah berbuat baik, bukan? Ini maksud ayatnya. Tetapi di Quran Allah mengatakan, innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum wa idza qaumu ila shalah qaumu kusala yura'unan nas wa la yazkurunallaha illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu adalah yang suka menipu Allah. Dia suka berdiri salat tapi salatnya malas. Dia suka berdiri salat tapi salatnya ria. Dia suka berdiri salat tapi ingat Allahnya cuma sedikit sekali. Itu kata Allah orang munafik. Jadi di Quran orang munafik itu Pak, bukan yang gak sholat.
yang sholat. Yang sholat aja bisa munafik, apalagi yang tidak sholat atuh. Nggak usah ditanya lagi. Betul nggak? Ada yang menafsirkan ayat ini, kalau begitu lebih bagus tidak sholat. Wah, itu salah. Umroh aja masih ngomongin orang, apalagi enggak, ditelan tuh orang. Betul nggak? Iya. Saya malas ngaji, kenapa? Tetangga saya ngajinya, rajin. Seragam 7 seminggu, sampai dihitung seragamnya. Dasar tukang catat orang lain, sampai tahu seragamnya 7. Kayaknya tiap dia keluar dari rumah catat, ini ungu, besok hitam, ya. Apa dia bilang? Saya nggak mau ngaji. Kenapa? Dia juga ngaji rajin, kelakuannya kayak gitu. Ngaji aja kelakuannya kayak gitu, apalagi nggak ngaji. Makanya pikiran harus begitu, betul nggak? Iya. Di kampung saya tuh ada haji pelit banget. Ya Allah, haji aja pelitnya kayak gitu, gimana nggak haji? Betul nggak? Jangan lalu kamu memutuskan nggak haji. Paham? Jadi siapa yang merugi kata Allah? Peramalannya, yaitu orang-orang yang sia-sia dalam kehidupan dunia ini, sementara ia menyangka kalau dia telah berbuat sebaik-baiknya. Periksa Bapak Ibu, apakah yang kita sebut baik selama ini betul-betul sudah sesuai dengan kebenaran, atau hanya sakwa sangka kita saja? Bagaimana cara meriksanya? Kata Ibnu Atho, tidak usah tanya Allah, tidak usah tanya malaikat untuk tahu sholatmu diterima atau tidak. Lihat perilakumu, berubah atau tidak. Kan sholat itu adalah instrumen untuk mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Kalau habis sholat masih melakukan itu, kan ada yang patut diragukan. Betul apa tidak? Oke. Banyak yang begitu. Siapa diantaranya? Nah, sekarang penyebabnya apa? Ini penyebabnya di Al-Kahfi 104. Ya, ini 103, 104, 105. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi. Mereka itu orang-orang yang tertutup terhadap tanda-tanda Allah. Wa liqaihi, dan tertutup terhadap perjumpaan dengan Dia. Fahabitat a'maluhum, putus segala amalnya. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Bahkan di hari kebangkitan tidak ada pembacaan buku amal bagi dia. Didiskualifikasi. Gak ada pembacaan buku amal buat dia. Silakan baca lagi diulang ya nanti di rumah. Kalau saya bohong, tulis aja di YouTube bohong gitu. Bapak Ibu, saya ini berlatar belakang saintis. Kalau ilmuwan itu selalu berpikirnya dengan menggunakan pendekatan saintifik, metode ilmiah. Saya sudah terbiasa berpikir dengan menggunakan metode ilmiah itu. Sehingga struktur berpikir saya ya sudah terbentuk seperti itu. Kalau saya memahami ayat itu pasti berstruktur. Oh gini. Itu bedanya kalau sudah terlatih dengan menggunakan pendekatan saintifik. Di pendekatan saintifik itu ada model pembelajaran namanya problem based learning. Pembelajaran berbasis masalah. Ada project based learning. Ya. Pembelajaran berbasis project. Jadi semua itu dalam rangka apa? Setiap saya ngajar seperti ini, pasti ada kompetensi yang sedang saya bangun. Gak sembarang, bukan ceramah teriak-teriak, gak karu-karuan. Pasti ada yang dibangun. Selesai kajian ini, Bapak Ibu pasti ada sesuatu yang berubah. Gak apa-apa, ya, berubah sedikit gak apa-apa. Ya. Jadi kalau kemarin marahnya 200 kali sehari, hari ini misalkan jadi 199,5, itu masih udah bagus. Udah 0,5 toh, itu perubahan. Perubahan. Ya, kan seremnya berkurang. Ya, walaupun masih serem ya.
Lubangnya besar sementara yang dilontar cuma sebutir debu. Gak apa-apa. Ya, yang penting rajin ya. Rajin ya. Oke. Kayak Allah tuh rajin. Kuku kita gak kelihatan berubah. Tapi saking rajinnya Allah, lagi dibicarakan sekarang berubah. Hebat Allah ya. Coba pohon yang sana tuh. Terus aja dipelototin kayak gini. Gak kelihatan berubah. Besok kesini lagi, itu ya pucuk yang sedang masih bengkok itu sudah berubah. Hebat Allah itu. Kita mah kadang-kadang ngabongohan Allah teh. Kacida. Lain ngabongohan, maneh nu eueuh. Kita kadang-kadang sama Allah begitu ya. Ada orang meninggal, aduh meni asa naon teh cenah dipaling heulang. Ya? Aduh asa diheulang. Waduh, jika anu bener. Betul enggak? Asa diheulang, mani kabongohan. Waduh. Cek Allah teh maneh nu initan wae. Wing maya di dieu. Ya? Kita kan begitu ya. Kita yang pergi-pergi terus, yang enggak sadar terus nyalahkan Allah. Betul enggak? Allah adalah sang kesadaran setiap saat, setiap detik. Dia senantiasa mengurusi semua makhluknya tanpa batas. Ini judul kira-kira udah masuk nggak? Udah masuk ya? Udah masuk. Kira-kira kalau ditanya sama saya ya, Bapak Ibu setelah dapat kajian ini tentang lubang besar ditutup oleh sebutir pasir ini, apa yang bisa Bapak Ibu lakukan? Sudah tahu? Sudah tahu ya? Sudah tahu ya? Gak apa-apa lubang saya besar, mulai sekarang saya akan rajin melempar debu-debu kecil ini pada lubang itu. Saya yakin sebelum saya meninggal, saya akan lunasi semua utang-utang saya. Gitu. Kalau diciwit, tong nyiwit deh. Udah terima aja, karena saya pernah nyiwit. Udah selesai. Paham? Gitu. Ini masalahnya kita itu utangnya gak kelar-kelar. Itu masalahnya. Ya. Ini bukan cerita cicilan ya. Cicilan bukan di sini tempatnya ya. Silakan aja kalau cicilan di bank ya, bereskan di sana. Nah, ini Quran surat Asy-Syura, surat ke-42 ayat 16. Dan orang-orang yang membantah Allah sesudah itu diterima. Nah, ini cerita tentang orang ini sudah sampai pada satu kesadaran bahwa Allah itu bersama saya. Bahkan Allah sering azan, sering menyeru saya. Bahkan azannya Allah tuh setiap saat, bukan 5 waktu, mengingatkan saya. Nah, dan orang-orang yang membantah Allah sesudah itu diterima. Kalau kesadaran itu sudah clear, sudah diterima ini. Malah setelah itu kalian masih tetap membantah Allah. Padahal sudah diingatkan seperti ini, masih membantah Allah. Apa kata Allah? Maka bantahan itu sia-sia saja di sisi Tuhan mereka. Mereka mendapat kemurkaan dan bagi mereka azab yang sangat keras. Hadirin, tidak ada hukuman bagi mereka yang tidak tahu. Hukuman selalu bagi mereka yang tahu, tetapi mereka mengabaikan apa yang mereka tahu itu. Jadi kalau bertekad untuk menjadi orang baik, tidak usah berdebat tentang cara menjadi baik. Langsung saja jadi orang baik. Paham ya? Jangan tanya sama saya gimana caranya jadi orang baik. Sudah, langsung saja jadi orang baik. Udah minum air mineral kan? Mau jadi orang baik? Sudah, habiskan airnya. Setelah itu buang tempat cupnya kata itu. Udah jadi orang baik langsung. Gak usah berdebat cara jadi orang baik. Kelamaan. Betul? Ya. Langsung aja sekarang jadi orang baik. Kapan? Sekarang. Gitu aja. Kalau di karpet ada sesuatu yang kelihatan, udah gak usah berdebat jadi orang baik, ambil aja. Bereskan. Gitu aja kok. Gampang. Paham ya? Iya. Saya di rumah kalau piring berantakan gak pernah. Bekas siapa? Gak pernah. Saya cuci. Karena teriak-teriak bekas siapa, apalagi marah-marah, tidak langsung bersih itu piring. Makanya saya cuci aja. Dan cuci piring itu indah.
Ya, ketika kita merasakan bau sabun, berarti saya masih hidup. Iya. Betul nggak? Ketika merasakan, apalagi ketika itu udah bersih. Berarti piring udah bersih. Dan bisa merasakan telinga saya mendengar, tangan saya merasakan, itu mewah kalau bagi saya ya. Saya tidak merasa bekerja. Saya merasa seolah-olah saya sedang membersihkan jiwa saya, diri saya. Semua kotoran-kotoran pada diri saya imajinasikan bersih selesai cuci piring. Makanya bagi saya cuci piring bukan hanya piring yang bersih. Tapi pribadi saya tambah bersih habis cuci piring. Jadi tidak ada yang kelewat dalam hidup, nggak ada. Semuanya kita sadari. Saya naik mobil, celek di mobil. Ya, saya bisa duduk, saya sadari. Terima kasih pantat, terima kasih kaki, terima kasih Tuhan. Hari ini saya masih bisa duduk di mobil ini. Saya pegang setir, terima kasih tangan. Betapa mewahnya saya punya tangan ini. Dari pagi sudah begitu banyak pelayanan yang dilakukan tangan ini. Saya sarapan pakai tangan, saya pakai baju pakai tangan. Saya gosok gigi pakai tangan. Makanya saya sering pandang tangan saya, terima kasih kamu keren. Pagi ini aja sudah banyak ikan bisa makan pakai tangan. Rumput-rumput di rumah saya petik-petik pakai tangan. Bunga-bunga yang mengering saya siram pakai tangan. Coba tangan ini, coba perhatikan ya. Sampai sekarang ini jam 11:10 udah berapa banyak pelayanan tangan pada kita. Pernah gak kalian bilang, terima kasih, I love you. Pernah gak? Besok-besok itu ya, bilang I love you, keren. Nanti tangannya gak akan masuk semut lagi. Itu yang suka tangannya masuk semut tuh ya, itu kurang berterima kasih sebetulnya. Ya, oke, baik ya. Ya, banyak sebetulnya ayat-ayat yang mendukung ini saya sudah sampaikan, tetapi saya tidak akan meneruskan karena itu sudah cukup ya sebagai dasar. Ayat-ayat yang sama saya kira yang penting esensinya sudah ketangkap ya. Yuk kita masuk sekarang. Apa sih wujud lubang buatan manusia itu? Wujud lubang-lubang itu apa saja? Hidup adalah perjalanan untuk membangun rumah untuk hati. Mencari penutup lubang-lubang. Nah, jadi ada yang bilang, itu sahabat kita namanya Iwan Setiawan. Beliau mengatakan bahwa lubang itu kekecewaan, penderitaan, ketidakpastian, keraguan, itu wujud-wujud lubang. Ya kan? Coba aja ya. Kita ini kecewa sehari berapa kali coba. Dan kapan kita kecewa? Kita kecewa pada saat kita tidak menyediakan ruang di otak kita untuk kehadiran sesuatu yang tidak kita ingin. Padahal dalam hidup selalu ada dua. Ada yang kita ingin, ada yang tidak kita ingin. Dan dua-duanya pasti akan datang. Tapi kita hanya menyediakan ruang di sini untuk yang kita ingin saja. Berarti ketika kita menciptakan diri kita, identitas diri, saya hanya mau menerima yang itu, tapi tidak menerima yang ini. Sehingga kita sedang menciptakan lubang. Coba bayangkan oleh kita, kekecewaan yang kita bangun itu lama-kelamaan menjadi membesar. Dan itu seakan-akan lubang yang besar yang akan menelan diri kita sendiri. Setuju? Sekarang penderitaan. Dan kita mengira selama ini penderitaan itu dari luar. Padahal penderitaan itu semua berasal dari kita. Lihat saya semuanya. Peristiwa itu tidak ada pengaruhnya terhadap kita. Tapi yang berpengaruh langsung pada kita adalah reaksi kita terhadap peristiwa. Itu yang menjatuhkan kita. Coba bayangkan ya. Bisa ingat gak Bapak Ibu? Bagaimana reaksi kita terhadap peristiwa. Terutama peristiwa yang tidak kita inginkan. Selalu negatif? Selalu negatif? Selalu kesal? Selalu marah? Selalu protes? Coba bayangkan ya. Coba dibayangkan. Ini yang umur 60 tahun ada di sini? Acungkan tangan. 60? Selama 60 tahun udah segede apa itu lubang? Betul gak? Lubang kekecewaan, lubang penderitaan, betul gak? Belum lagi lubang keraguan-raguan. Betul gak? Iya. Dalam segala hal selalu takut, selalu ragu-ragu. Ingat saya.
kita tidak akan pernah punya pengalaman baru kalau tidak mau mencoba. Dan mereka yang takut mencoba selamanya tidak punya pengalaman baru. Dan kita akan tahu apa yang kurang setelah mencoba. Segera setelah Anda peduli pada diri sendiri dengan apa yang baik, dengan apa yang buruk dari rekan-rekan Anda membuat lubang di hati Anda supaya kejahatan masuk. Ini dari seorang filosof Jepang namanya Morihei Ueshiba. Saya cantumkan nama-namanya ya, karena saya ini adalah menyadur dari apa yang dipikirkan orang. Tapi saya jelaskan. Apa maksudnya Morihei Ueshiba ini? Lihat saya semuanya. Sepanjang kita masih dualitas, sepanjang kita masih diperbudak dualitas, baik buruk, benar salah, senang tidak senang, sebetulnya Anda sedang membuat lubang di hati Anda. Jadi maksud saya? Oke, lihat saya semuanya. Kita menilai benar, itu kan sesuai dengan pengetahuan kita. Sesuai dengan kesadaran kita. Belum tentu yang kita sebut benar oleh kita, kan benar juga menurut orang lain. Yang pengetahuannya berbeda dengan kita. Betul nggak? Kita sebut itu salah, itu juga belum tentu salah. Karena kita menilai benar salah hanya berdasarkan referensi yang ada pada diri kita. Sedangkan kita sendiri menyadari bahwa kita pun belum belajar banyak. Betul nggak? Nih saya kasih tahu, sepanjang kita terjebak benar salah, baik buruk, senang tidak senang, sebetulnya Anda sedang membuat lubang di hati Anda. Nah, Morihei Ueshiba ini saya tidak tahu apa agamanya. Tetapi dalam Al-Quran Allah mengatakan, tidakkah kamu mencoba jalan mendaki? Kata Allah. Allah bilang, wahadainahu najdain, aku telah memberikan 2 jalan kepadamu. Tapi Allah bilang, tidakkah kamu mencoba jalan mendaki? Dikasih 2 jalan, tapi kita tidak disuruh memilih salah satunya. Malah Allah menyuruh kita mencoba jalan mendaki. Apa katanya? Fakku raqabah, bebaskan kamu dari perbudakan. Kita setiap hari diperbudak oleh benar salah, baik buruk. Dan saya sudah jelaskan di kajian yang sebelumnya, sepanjang kita masih terjebak dengan benar salah, baik buruk, sebetulnya kita sedang meracuni kebersihan hati kita sendiri. Sama dengan membuat lubang. Makanya ketika bulan Ramadan kita disuruh memperbanyak sholat witir. Tahu Bu, sholat witir? Apa? Pak? Apa? Hah? Sholat witir. Sholat apa Bu? Sholat sebelum tidur. Sampai pusing. Ya. Saya sudah sholat witir, tapi saya sholat lagi. Kemudian saya tidur. Apakah berdosa? Waduh, masih. Lagian pertanyaan kayak gitu masih ada lagi yang masih menjawab. Sholat witir itu artinya apa? Witir itu artinya ganjil. Ganjil kebalikan dari genap. Jadi sholat witir itu artinya ya, bukan sekedar kita melaksanakan sholat yang rakaatnya ganjil. Tetapi tekadkan dalam diri kita bahwa kita akan melampaui segala dualitas. Melampaui benar salah, baik buruk, itu namanya sholat witir. Kesadaran yang muncul pada diri kita adalah mulai saat ini saya akan witir, saya akan ganjil. Saya bisa menerima semua apapun yang terjadi apa adanya, itu witir. Makanya di Quran surat Al-Fajr dikatakan ya, begitu kamu sudah ganjil, maka fajar mulai menyingsing. Itu esensi Quran surat Al-Fajr itu. Iya. Kadang-kadang kita nggak ngerti ya. Tak seorang pun bisa kembali secara utuh setelah kita membuat lubang yang dalam di hatinya. Ngerti nggak kata-kata ini? Tak seorang pun bisa kembali secara utuh setelah kita membuat lubang yang dalam di hatinya. Ngerti nggak kata-kata bijak ini? Kalau kita pernah menyakiti orang lain, sebaik apapun
cinta yang kita berikan lagi kepada orang yang pernah kita sakiti ini tidak pernah utuh lubangnya. Apalagi kalau kita tidak melakukan apa-apa setelah kita menyakitinya. Luar biasa ya. Kalau di komunitas saya, ada seorang suami yang menyakiti pasangannya, itu pasti saya panggil di komunitas saya. Karena suami itu tidak bisa dinasehati oleh istrinya, kecuali bisa dinasehati oleh orang tuanya atau gurunya. Begitu menurut riset John Gray. Karena dia menganggap saya orang tua, jadi saya panggil. Saran saya cuma satu, kalau kamu menyakiti pasanganmu, sebaik apapun cinta yang kamu berikan kepadanya, tidak akan pernah bisa utuh kembali. Lubang yang menganga itu tidak pernah utuh lagi. Apalagi kalau setelah itu malah diceraikan. Kan aneh. Harusnya kalau pernah melakukan kesalahan minta maaf dan setelah itu ganti semua yang pernah dilakukan itu dengan membayarnya. Ini malah aneh ya. Luar biasa ya, kayaknya nanti sudah dengar ceramah ini berubah. Semoga banyak yang dengar ya kajian ini. Tetesan air hujan membuat lubang di batu, bukan karena kekerasan, tapi karena sering jatuh. Tetesan air hujan, batu aja bisa berlubang, bukan karena kekerasan, tapi karena sering jatuh air itu. Bahkan air itu lembut bukan? Justru karena lembutnya membuat yang keras menjadi kalah. Jadi jangan kecil hati maksudnya. Sekalipun kita banyak membuat lubang dalam hidup ini, kalau rajin terus ya meneteskan cinta, kelembutan pada lubang itu, lama kelamaan insya Allah akan ketutup lubangnya sepanjang tidak membuat lubang baru. Nah ini masalah semua manusia. Hutang lama belum terbayar, lalu menciptakan hutang baru. Tidak ada gunanya mengisi saku Anda dengan uang jika Anda memiliki lubang di sudut. Setuju ya? Ini dari George Eliot. Jadi kalau kita mau mengisi saku dengan uang, kalau di sudutnya ada yang bolong, kan gak isi-isi, itu maksudnya. Ini sebetulnya mengumpamakan kita. Seolah-olah kita ini setiap hari ya menciptakan lubang terus menerus. Lalu menutup lubangnya nggak rajin. Sementara lubang yang kita ciptakan di mana-mana ada. Dan lubang itu semakin membesar. Ngerti maksud saya? Oke. Disakiti oleh seseorang yang benar-benar Anda sayangi itu meninggalkan lubang di hati Anda yang hanya bisa diisi oleh cinta. Ini sebetulnya saya tuliskan pesan George Bernard Shaw ini, seorang psikolog, untuk mengingatkan kita bahwa tidak ada cara untuk menutupi lubang yang pernah kita buat kecuali dengan cinta. Cinta yang saya maksud di sini adalah kekuatan positif. Bukan sekedar rasa perasaan, kekuatan positif. Bapak Ibu, saya percaya sepanjang hidup kita pasti di antara kita termasuk saya pernah membuat lubang itu. Dan sekarang mari kita sadari, lubang-lubang yang pernah kita ciptakan itu, ada tanggung jawab dari kita sekarang untuk menutupinya. Dan kalau kita punya rasa itu hari ini, berarti kita akan menghentikan untuk membuat lubang baru. Dan kita siap-siap untuk mengisi lubang-lubang itu. Memiliki kemampuan untuk melangkah. Maksud saya begini, bagaimana kita menyetop lubang yang baru supaya tidak tercipta lagi. Yang pertama, miliki kemampuan untuk melangkah. Lakukan apa yang bisa dilakukan hari ini dengan totalitas. Jangan nunggu besok. Lakukan yang bisa dilakukan oleh kita hari ini dengan totalitas. Lihat saya semuanya, tidak ada yang sempurna yang bisa kita lakukan. Karena kesempurnaan itu hayalan pikiran saja dan adanya di masa depan. Yang bisa kita lakukan hari ini adalah yuk kita berusaha dengan total, sekuat tenaga, dan kita mulai hari ini, saat ini melangkah. Jangan diam terus. Ya, setelah sadar
bahwa kita telah menciptakan lubang, itu yang pertama. Yang kedua, bebaskan diri dari tekanan. Terutama tekanan agar selalu diterima. Kan kita ini setiap hari ingin agar semua orang menerima kita. Dan kita tidak siap untuk ditolak. Padahal penolakan itu kalaupun harus hadir, ya, penolakan itu, ya, kalaupun harus hadir, itu bukan untuk menghentikan kita. Kalau ada orang yang menolak kita, itu bukan menghentikan kita, malah bisa jadi lewat penolakan kita akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Yang ketiga, lepaskan diri dari kebutuhan untuk mendapatkan persetujuan dari orang lain. Kalau kita punya gagasan, punya ide yang bagus, tidak usah selalu minta persetujuan dari siapapun. Jadilah dirimu sendiri. Kalau itu adalah mimpimu, kalau itu adalah kekuatanmu, kalau itu adalah personal genius zone-mu, lakukan. Itu pengalaman saya. Stop mencari kebahagiaan dari luar. Semakin kita mencari kebahagiaan dari luar, kita akan diperbudak oleh segala sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Ingat ya kajian saya sebelumnya. Begitu kita disibukkan mengendalikan yang tidak bisa kita kendalikan, habis energi kita. Ingat, fokus saja pada apa yang bisa kita kendalikan. Pikiran kita bisa dikendalikan. Perasaan kita bisa dikendalikan. Reaksi kita terhadap situasi bisa dikendalikan. Situasinya sendiri tidak bisa dikendalikan. Paham? Kalau orang punya tujuan dalam hidup ini, arah angin bukanlah suatu kesia-siaan. Kalau orang punya tujuan, saya ingin pergi ke sana, dia punya kapal layar, arah angin tidak menentu. Dia tidak bisa mengubah arah angin, tapi dia bisa mengubah perahu layarnya sedemikian rupa supaya angin bisa mengantarkan dia ke sana. Makanya bagi orang yang punya tujuan, segoncang apapun di luar tidak penting. Kenapa? Karena semua yang terjadi di luar bisa jadi adalah saran untuk mengantarkan saya ke tujuan saya. Kan kita ini suka aneh ya, ingin jadi orang sabar, begitu dapat yang tidak sabar langsung jatuh. Padahal dia dihadirkan oleh Allah justru karena kita bercita-cita jadi orang sabar. Pasti dihadirkan orang yang tidak sabar. Paham? Awas ya, Allah tuh bukan Doraemon. Minta sabar langsung cespleng gitu, sabar. Minta kantong ajaib langsung datang kantong ajaibnya. No, semua by proses. Oke? Yang penting selama berproses jangan protes. Itu aja. Ya? Oke. Pantaskan diri kita layak dan cukup baik. Pantaskan diri saya mampu. Pantaskan diri saya bisa. Pantaskan saya baik-baik saja. Pantaskan. Jadi saya punya pengalaman. Setiap ada orang yang nawarin rumah sama saya tidak pernah mengatakan uang dari mana. Apalagi ditambah lagi, wah buat makan juga susah. Gak pernah. Setiap ada orang yang nawarin rumah pasti bilang nanti ya kita lihat. Ngobrol aja panjang lebar. Gimana kalau saya cicil? Wah senang sekali Pak. Kan lebih bagus begitu daripada bilang uang dari mana. Kan itu ada harapan, ketika punya cicilan ada tanggung jawab. Paham? Ada lagi, saya kasih DP sekian ya, doakan saya. Nanti tanggal sekian, bulan sekian saya ada uang. Itu sama sekali saya belum kepikir duitnya dari mana. Tapi lebih bagus begitu kan, daripada tidak. Akhirnya mohon maaf. Saya punya aset di sini, aset di sini, aset di sini. Caranya itu aneh. Bahkan saya pun tidak pernah menyadari kalau aset saya sebanyak itu. Padahal caranya cuma begitu aja. Setiap ada orang mau jual apapun saya bilang nanti kita lihat. Saya lihat. Kan dilihat kan diinjek-injek tanahnya. Bahkan saya beli tanah baru saja buat kolam. Itu saya tanahnya 140 juta. Kemudian saya bilang
Ini duit saya adanya 5 juta dulu Pak, diterima enggak? Oh, dengan senang hati, terima 5 juta. Boleh enggak kolamnya saya cangkul-cangkul? Maksud saya, nah dia enggak ngerti kan ilmu saya. Kalau saya cangkul-cangkul, saya merasa kolam itu sudah milik saya beneran. Jadi saya cangkul-cangkul gitu. Udah jadi ngebentuk jadi kolam. Kan kalau udah dibentuk kolam masa enggak jadi jual belinya. Betul enggak? Iya. Tapi karena kita terus berharap seperti itu, like attracts like. Ternyata semua yang membuat kita sulit itu adalah batasan-batasan yang ciptakan oleh pikiran kita sendiri. Karena kita mengatakan tidak layak. Wah, uang dari mana? Bagaimana saya bisa membelinya? Tuh, karena kita selalu berfokus pada saldo yang ada di rekening kita. Coba lihat saldo di rekening Allah. Tanpa batas. Iya, kalau lihat saldo rekening kita mah ya gitu, suka ada tulisan kan, saldo tidak mencukupi. Tapi di rekening Allah nggak pernah ada tulisan itu, ya, tanpa batas. Ini praktek Bapak Ibu, praktek ya, harus praktek ya. Udah ngaji dengan saya harus praktek, ya. Lihat ya, setelah praktek lihat sisi positifnya, walaupun belum hebat, belum luar biasa, nggak apa-apa. Ya, tetapi kehidupan kita mulai berubah. Oh, sadar aja, selama ini yang menciptakan batasan adalah saya sendiri. Di rumah sederhana aja, suka ada dialog kecil-kecilan. Oh, ternyata beras langka. Saya bilang sama orang di rumah, kalau kita berpikir langka, maka kita akan mengalami kelangkaan beras. Tapi kalau kita berpikir tidak langka, kita tidak akan mengalami kelangkaan itu. Ya, iya. Beras harganya naik, nggak usah larut pikiran kita, ya, ya. Uang mah buatan peruri, kalau beras mah buatan Allah. Sudah saja munculkan kekuatan positif, ya. Allah aja masih menciptakan beras, ngapain takut? Betul nggak? Iya. Jangan berpikir mahal, kalau berpikir mahal nggak kebeli, berpikir kebeli aja, pasti ada uangnya. Nah, cara berpikir ini batasan-batasan yang diciptakan oleh kita sendiri. Makanya mulai sekarang stop takut gagal dalam segala hal. Stop. Orang yang takut gagal tidak akan pernah maju dalam hidupnya. Stop membandingkan diri kita dengan orang lain. Kenapa? Membandingkan diri kita dengan orang lain, kita akan berfokus pada kekurangan kita. Coba, di piring sudah lengkap, segala ada. Tapi lihat piring orang lain. Maka kita akan melupakan yang di piring kita. Kita ingin yang ada di piring orang lain. Itulah bahayanya. Ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, kita akan berfokus pada kekurangan kita. Ini lubang-lubang yang harus segera ditutup. Ya, stop iri hati dan dengki. Karena tahu, orang yang iri hati dan dengki pada kemajuan orang lain, dia tidak akan pernah bisa mencapai apa yang dicapai oleh orang lain. Lihat ya, orang iri dan dengki hidupnya pasti susah. Maaf ya, kalau kita masih punya sifat seperti itu yang membatasi rezeki kita. Stop mudah tersinggung dengan hal-hal yang sepele. Karena itu kita tahu, berarti kita belum makmur nih masjidnya. Ya, belum makmur. Stop menyesali keadaan. Setiap ada yang terjadi selalu disesali. Hujan dikomentari, panas dikomentari. Itu lubang-lubang besar yang kita ciptakan. Fokus pada tindakan dan bukan pada hasil. Kenapa? Begitu kita fokus pada hasil, kita akan melupakan tindakan kita. Energi kita habis untuk hasil. Padahal hasil itu akibat dari sebuah tindakan. Jangan menunda, karena hidup tidak menunggu Anda. Hidup tidak menunggu kita. Jangan menunda. Jangan jatuh dengan kritik. Lihat kritik sebagai nasihat objektif buat kita. Makanya kalau kritik itu betul-betul terjadi pada diri kita, dengarkan. Kalau kritik itu tidak terjadi pada diri kita, apalagi mau menjatuhkan kita, gampang, tinggal diabaikan aja. Tidak usah
laporan pencemaran nama baik. Mau hidupnya ringan? Bahagia? Oke. Jangan membiarkan diri kita pada overthinking. Overthinking itu apa? Overthinking itu karena kita terlalu berfokus pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Semuanya ingin dikendalikan, itu overthinking. Padahal kita tidak bisa mengendalikan semuanya. Setuju? Oke. Hargai proses dengan kesadaran penuh. Nikmati setiap langkah yang diambil oleh kita. Nikmati setiap proses. Karena setiap proses itu mengajarkan sesuatu yang luar biasa. Kita terbiasa hidup terburu-buru. Lalu tidak menikmati setiap proses. Tidak perlu mengambil hati terhadap perkataan orang. Apalagi orang itu diketahui oleh kita toksik. Kenapa? Yang keluar dari mulut orang itu hanya opini pribadi. Itu bukan kebenaran mutlak. Tadi ditegaskan, saya ulang lagi. Tidak membandingkan diri kita dengan siapapun. Karena membandingkan berarti kita akan fokus pada kekurangan kita. Sederhanakan ekspektasi terhadap hidup. Kenapa? Banyak orang yang hidupnya berat itu karena ekspektasi dia terhadap hidup terlalu besar. Tidak ada ruang dalam dirinya menerima yang sebaliknya. Ayo perhatikan. Orang yang hanya menerima yang diinginkan, tidak ada ruang menerima yang tidak diinginkan, pasti stres. Tidak menyimpan dendam atau rasa sakit hati. Ya, daripada kita menyimpan dendam, rasa sakit hati membuat lubang kita semakin besar, sudah belajar memaafkan. Karena dendam itu hanya akan membuat kita semakin terbakar. Dendam itu seperti memegang bara. Dan bara itu sebelum membakar orang lain, sudah pasti membakar diri kita sendiri. Jalani hidup dengan fleksibilitas. Siapkan ruang untuk menerima yang tidak diinginkan. Fleksibel. Fleksibilitas itu kayak shock breaker tuh. Jalan bagus, bisa. Jalan jelek diredam. Semua kejutan-kejutan dari jalan jelek itu diredam dengan fleksibilitasnya. Shock breaker, ada pegas di situ. Bayangkan ya, naik sepeda motor, naik mobil nggak ada shock breakernya. Shock breaker itu artinya peredam kejut. Jadi kalau ada kejutan itu diredam. Nah kita harus menyiapkan diri ya untuk meredam kejutan-kejutan yang terjadi dalam hidup. Kalau sudah terbiasa dengan itu, maka hidup menjadi sangat ringan, tenang, bahagia. Kesimpulan terakhir, yuk sekarang kita periksa lubang-lubang yang sudah kita ciptakan oleh kita sendiri. Dan sekarang berniatlah secara konsisten, sungguh-sungguh untuk melemparkan butiran-butiran pasir sekecil apapun secara terus-menerus agar lubang itu tertutup kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.